Selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kesempatan yang menyembah. Terima kasih. Terima kasih. Pagi hari ini kami masuk ke hadirat-Mu. Pagi hari ini kami datang menyembah-Mu. Mari jemaat terkasih, pagi hari tadi Dia sembah Dia, masuk dalam hadirat-Nya, masuk dalam tempat-Mu. Oh, pagi hari ini kami datang menyembah-Mu, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Dengan segenap hati, dengan segenap kami datang menyembah, kami datang menyembah, menyembahlah yang oh, dengan hati yang bersyukur. Kami masuki hadirat-Mu dengan membawa hormat, dengan membawa pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Raja, segala raja, Juru Selamat kita yang kami bawa pujian hormat, kami bawa kemuliaan dengan segenap dengan ketulusan hati kami datang menyembah.
setiap hati kami, setiap jiwa kami, roh kami, untuk menyembah Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang hidup. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini hanya tentang Engkau, hanya tentang hanya untuk menyembah Engkau, ya Yesus. Bawa hidup kami, karena kami mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu, Yesus. I love you, Lord. I love you. I love you, Lord. I love you. Kami rindu melayani-Mu, Tuhan, mengirim-Mu seumur hidup, seumur hidup kami, seumur hidup kami. Melayani Engkau, mengasihi Engkau, oh Yesus. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring terus mengiring seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ini komitmen kami Tuhan. Kami melayani Engkau. Ini yang menjadi kerinduan kami, komitmen kami Tuhan dalam hidup ini. Melayani Engkau, mengasihi Engkau seumur hidup kami. Sampai akhir kami menutup mata Tuhan, kami selalu setia untuk melayani. Biarlah kami dapati mahkota kehidupan itu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh menyembah Engkau, menyembah Raja yang dahsyat, Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Segenap hati kami, segenap jiwa roh kami serahkan hanya kepada-Mu. Sebab hanya Kau yang layak untuk menerima segala hormat. Terima kasih Tuhan, kesempatan pagi ini, kehormatan pagi ini kami menyembah Engkau Raja Yesus. Kami bawa doa-doa kami kepada-Mu pagi hari ini.
Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, terima kasih buat segala kebaikan kemurahan-Mu di pagi hari ini. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Engkau. Biarlah pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, memohon kepada-Mu Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, memberkati bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau memberkati pemerintahan pusat, daerah, bahkan seluruh aparat keamanan TNI Polri, semuanya bekerja Tuhan. Kami percaya masa-masa pandemi ini Tuhan bekerja dengan ajaib. Engkau menolong, memulihkan. Setiap orang boleh mendapatkan pertolongan melalui tenaga-tenaga medis yang ada Tuhan. Biar mereka yang terpapar, mereka tetap percaya dalam sukacita Tuhan, pertolongan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemulihan ekonomi, pemulihan segala bidang yang ada di Indonesia ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Tuhan. PPKM yang ada juga Tuhan tolong setiap pemerintahan daerah supaya mereka boleh bekerja untuk mengatasi pandemi ini dengan lebih baik lagi Tuhan. Menolong kesejahteraan kota kami, kota Semarang. Engkau berkati Bapa. Engkau menolong dengan kekuatan kuasa alam. Berkati pemerintahan kota Semarang. Memberkati seluruh aparat yang ada, bahkan tenaga SKPD yang ada dalam melakukan tugasnya masing-masing untuk kemajuan dan kesejahteraan kota ini. Berkati juga Tuhan PPKM level 2 yang sudah terjadi di kota Semarang, banyak orang yang sudah terpapar COVID-19 Omikron ini Tuhan. Oh, Engkau Allah yang menjadi sukacita mereka. Engkau memberi mereka pertolongan-Mu yang ajaib. Terlebih Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu turun atas kota Semarang ini, terbebas dari masalah COVID ini dengan secepatnya, sebab Tuhan mengasihi kota kami. Berkati penduduk yang ada, masyarakat yang ada, terlebih gereja-gereja Tuhan, jemaat-jemaat-Mu. Mereka terus berharap menjadi berkat di tengah-tengah kota Semarang ini. Berkati Immanuel Community Tuhan, Engkau menolong juga Tuhan para majelis, para gembala sidang, para hamba Tuhan full-timer, staf hamba Tuhan pengerja. Engkau nyatakan kasih karunia-Mu. Engkau yang menjaga, memberkati, melindungi, tetap setia sehati di dalam Tuhan, di dalam pekerjaan pelayanan di Immanuel Community ini. Berkati juga Tuhan pengurus-pengurus gereja, setiap gereja-gereja lokal. Engkau nyatakan kuasa-Mu, tetap mereka sehati sepikir melayani Tuhan dengan seturut kehendak-Mu. Berkati gereja Efrata Tuhan, bahwa gereja kami ini semakin naik, semakin indah bersama dengan Tuhan. Engkau memberkati gembala sidang kami Bapak Pendeta Handoyo Lim beserta istri dan anak-anak. Ada kekuatan kuasa Allah, penyertaan-Mu yang ajaib dalam hidup mereka. Kau berkati juga gembala penasihat Tante Trivena, nyatakan kemuliaan-Mu, berkat-Mu turun atas hidup mereka. Bersama dengan cucu, cicit, menantu yang ada, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga seluruh pengurus gereja Efrata ini tetap sehati sepikir dalam Tuhan, menjadi berkat dengan kuat kuasa-Mu dalam hidup mereka, kekuatan kesehatan, pekerjaan, keluarga. Engkau berkati Tuhan. Begitu juga seluruh jemaat-Mu ada dalam sukacita, damai sejahtera Tuhan. Mereka yang terpapar COVID-19 ini, baik hamba-hamba Tuhan maupun jemaat-Mu, tetap berharap, berserah kepada Tuhan bahwa kuasa kesembuhan-Mu turun atas hidup mereka, memulihkan kesehatannya, menjaga seluruh sanak keluarganya, dan biar mereka menjadi kesaksian di tengah-tengah yang mereka alami. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya mereka juga yang terbaring sakit hari-hari ini, baik di rumah-rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Oh Tuhan, Engkau juga menyembuhkan hidup mereka. Bawa mereka untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, pemulihan kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami dengar firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu, dan firman-Mu menjadi kekuatan yang baru, sukacita, damai sejahtera dalam hidup kami, dan kami diberkati oleh firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan ada dalam pengurapan kuat kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk saya berbagi kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Selama 10 hari saya harus insoman, dan puji Tuhan boleh kembali melayani. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk perhatian dan doa dari Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau boleh saya beri judul kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, maka saya akan kasih judul Masih Adakah Cinta Itu. Nah Bapak Ibu Saudara, siapa kita
Setiap kita pasti pernah mengalami jatuh cinta pada pandangan pertama. Ya, Bapak Ibu Saudara, saat kita jatuh cinta pada pandangan pertama, hati ini jadi menggebu-gebu, Bapak Ibu Saudara. Ya, jatuh cinta kepada seseorang gitu ya, ataupun jatuh cinta kepada apa yang kita lihat ketika kita lagi jalan-jalan di mall, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya ingat dulu cerita waktu saya SMP, Bapak Ibu Saudara. Cerita ini jangan ditiru oleh anak-anak muda sekarang, karena ini cerita masa lalu saya yang belum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waktu SMP saya ngalamin cinta monyet, Bapak Ibu Saudara. Ya, apa itu cinta monyet? Ya, yang namanya anak-anak ya, Bapak Ibu Saudara ya. Padahal sekolah juga orang tua yang bayarin gitu ya, makan minum masih ikut orang tua gitu, Bapak Ibu Saudara. Ya, waktu itu supaya keren aja, yang lain bisa pacaran, masa aku nggak bisa gitu ya. Jadi untuk keren-kerenan aja gitu ya, belum ada komitmen untuk sungguh-sungguh. Waktu SMP saya jatuh cinta, saya main nih ke rumahnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, waktu saya mau pergi ke rumahnya, apa yang saya lakukan, Bapak Ibu Saudara? Saya pakai parfum sebanyak-banyaknya di baju saya. Ya, terus saya datang ke rumahnya, masuk ke ruang tamu, ya, terus saya mencium bau wangi di seluruh ruangan rumahnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, ruangan itu jadi wangi gara-gara minyak wangi yang saya pakai, gara-gara parfum yang saya pakai. Sampai-sampai kakak teman saya ini bilang ke saya, tadi adik sebelum kesini mandi minyak wangi ya. Ya, karena seluruh ruangan baunya jadi wangi gara-gara saya terlalu banyak pakai parfum di baju saya. Nah, itu cerita singkat saya, Bapak Ibu Saudara, dari saya SMP dulu. Nah, ketika kita jatuh cinta, kita mencoba untuk menarik perhatian orang yang kita cintai, ya, supaya cinta kita dibalas gitu ya, nggak bertepuk sebelah tangan. Waduh, kalau bertepuk sebelah tangan rasanya berat ya. Ya, itu cerita dulu waktu saya SMP, Bapak Ibu Saudara. Saya lakukan sebegitu rupa karena saya ingin mendapatkan perhatian dari dia. Itu ciri orang yang lagi jatuh cinta, Bapak Ibu Saudara. Apapun dilakukan untuk dapatkan cintanya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lagi tertarik nih dengan barang yang ada di etalase toko gitu ya, waktu kita jalan-jalan di mall, kita lihat di etalase kok kayaknya ada barang yang menarik. Apa yang kita lakukan? Ya, ada penasaran di hati ini. Ya, karena kita tertarik. Lalu ada usaha yang lebih yang kita lakukan. Kita mulai mendekat, kita mulai cari tahu, wah rasanya kalau nggak dipegang nggak mantep nih ya. Lalu kita pegang, kita bolak-balik barangnya. Lalu setelah itu baru kita cari tahu berapa kira-kira harganya. Kalau harganya pas sesuai dengan isi kantong, kita bisa bungkus bawa pulang ya, dan jadi milik kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika barang itu jadi milik kita, wah rasanya pasti senang sekali hati ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena kita bisa memiliki apa yang kita cintai. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika barang itu sudah lama usianya, kita taruh begitu saja dan tidak lagi mendapat perhatian dari kita. Kenapa? Mungkin karena sudah usang, sudah sering dipakai, kalau itu sepatu, kalau itu tas, kalau itu baju gitu ya. Cinta kita terhadap barang tersebut mulai berkurang, Bapak Ibu Saudara. Ya, di hari-hari ini pun juga kita melihat kesulitan terjadi di mana-mana dan orang-orang mulai kehilangan kasihnya. Pasangan suami istri memilih untuk berpisah karena dengan alasan mereka sudah tidak lagi mencintai. Dengan alasan karena ekonomi yang sulit dan lain sebagainya. Ada banyak orang tidak bisa mempertahankan cinta mereka. Mereka bisa memulai dengan baik, tetapi mereka tidak setia menjaga cinta mereka. Kalau anak-anak muda nih, lagi deket-deketnya gitu ya, mulai kenal, tiba-tiba malah di ghosting. Hatinya sakit gitu ya, rasanya nggak enak gitu ya. Lagi deket-deketnya, ternyata malah ditinggalin gitu aja. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat orang lagi cinta
dia akan bayar harga sebegitu rupa untuk dapatkan apa yang ia cintai. Ya, tapi ketika ia tidak bisa mendapatkan apa yang ia cintai, hatinya pasti kecewa, hatinya pasti sedih. Tapi hari ini yang saya mau bahas adalah apakah ada orang yang setia menjaga cintanya sampai akhir hidupnya. Tiap orang bisa mencintai, tetapi tidak semua orang bisa setia menjaga cintanya. Amsal 20 ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang bisa berbuat baik, tapi tidak semua orang mau setia dengan apa yang ia lakukan. Ada banyak orang bisa cinta kepada apapun, tetapi tidak semuanya bisa setia menjaga cintanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau jadi anak-anak Tuhan yang setia mencintai Tuhan, sekalipun keadaan hari-hari ini memang tidak mudah untuk kita jalani. Ada banyak kesulitan, ada banyak problema, ada banyak masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan ini. Tetapi mari kita mau jadi anak-anak Tuhan yang menjaga cinta kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari cek iman kita kepada Tuhan. Mari cek rohani kita hari-hari ini. Apakah kita jadi orang Kristen hanya puas untuk diberkati, disembuhkan ketika kita sakit, sukses, punya karir, kita punya pekerjaan yang mapan. Apakah itu yang kita kejar selama kita jadi orang Kristen? Apakah kita mencintai Tuhan karena kita mau berkat-berkatnya saja? Kita hanya melihat mujizatnya, tapi kita tidak pernah mengejar Tuhan dengan sungguh-sungguh hingga ketika masalah dan tekanan hidup datang dalam kehidupan kita, kita mulai ragu dengan Tuhan dan cinta kita kepada Tuhan mulai berkurang. Kita nggak lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan saat kita melayani, saat kita berdoa, saat kita membaca firman. Kita lakukan segala sesuatunya hanya karena sebuah rutinitas. Tidak ada kesungguhan dalam hati kita untuk mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nggak salah dengan hidup diberkati, nggak salah kalau kita mengalami mujizat dari Tuhan. Karena memang Tuhan bisa lakukan itu dalam kehidupan kita. Tapi ada yang lebih dari itu semua. Mari kita mau melihat dari kisah jemaat di Efesus, Bapak Ibu Saudara. Wahyu 2 ayat yang keempat. Apa yang Tuhan katakan kepada jemaat yang ada di Efesus? Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sekali lagi, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Beberapa waktu yang lalu Bapak Gembala sudah membahas tentang kitab Wahyu pasal 2 ini. Bagaimana seseorang bisa meninggalkan kasih mula-mulanya. Kita tahu bersama jemaat di Efesus hidup dalam kumpulan orang-orang yang menyembah berhala. Di sekitar mereka ada banyak orang yang datang menyembah berhala. Ada banyak orang yang suka datang ke kuil-kuil penyembahan berhala. Bahkan mereka melakukan ritual yang sangat melukai hati Tuhan. Mereka bertukar pasangan untuk melakukan hubungan suami istri. Jemaat di Efesus menolak perbuatan-perbuatan mereka. Jemaat Efesus membenci penyembah-penyembah berhala. Tetapi kenapa Tuhan berkata kepada jemaat di Efesus, demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Saat mereka melihat orang-orang di sekitar melakukan penyembahan kepada berhala, tapi mereka juga ternyata tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan.
Ibadah mereka mulai hambar, mereka lakukan itu hanya karena sebuah rutinitas. Mereka meninggalkan cinta mereka yang dulu pernah ada. Makanya Tuhan berkata kepada mereka, karena engkau meninggalkan kasih-Mu yang semula. Mereka memang tidak masuk ke kuil-kuil penyembahan berhala. Tetapi saat mereka ibadah pun, ibadah yang mereka lakukan hanyalah sebuah rutinitas. Ibadah mereka jadi hambar karena mungkin mereka lihat orang-orang di sekitar kita. Mereka menyembah berhala, mereka hidup bebas, tidak ada hukuman buat mereka. Mulai hati mereka bertanya-tanya, sungguhkah Tuhan itu adil? Hingga akhirnya apa? Mereka melakukan ibadah mereka hanya karena rutinitas. Kasih mereka kepada Tuhan mulai hambar karena mereka melihat orang bebal hidup dengan semau-maunya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini kita juga bertanya-tanya dalam hati, sungguhkah Tuhan itu ada? Sungguhkah Tuhan itu membela hidup anak-anaknya? Kok masalah selalu saja datang dalam kehidupan dan sepertinya gak ada jalan keluar? Sudah tabrak sana tabrak sini, pinjam sana pinjam sini, tapi ternyata juga tidak ada solusi yang didapat. Hingga hati kita mulai tawar dan kita tidak lagi sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kita mulai perlahan-lahan meninggalkan ibadah kita. Ataupun kalau kita datang ibadah karena sebuah rutinitas. Ya seperti waktu-waktu lalu karena hari Minggu datang ke gereja. Tapi setelah itu hati tetap menggerutu. Hati penuh dengan kecewa, enggak mau memaafkan, sulit untuk mengampuni, memilih untuk tidur daripada berdoa, meninggalkan firman Tuhan, enggak lagi setia baca Alkitab. Karena apa? Karena hati penuh dengan kekecewaan. Bapak Ibu Saudara, langkah apa yang harus kita lakukan supaya kita setia menjaga cinta kita kepada Tuhan, supaya kita bisa setia untuk sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan tidak lagi meragukan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ia tidak pernah terlambat, ia juga tidak terburu-buru dalam kehidupan kita. Semuanya dilakukan tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan untuk supaya kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan setia dengan cinta kita kepada Tuhan? Maka perlu dilakukan yang namanya persisten. Apa itu persisten? Persisten adalah kemampuan untuk bertahan dalam mencapai tujuan. Sekali lagi, persisten adalah kemampuan untuk bertahan dalam mencapai tujuan. Contohnya Bapak Ibu Saudara, orang kalau mau sehat, maka orang itu harus olahraga. Kalau seseorang punya tujuan ingin sehat, maka orang harus olahraga. Selain itu, ia harus menjaga pola makannya. Yang namanya sehat, sampai tua pun orang pasti ingin sehat. Ya, kalau kita mau sehat, maka yang harus kita lakukan olahraga. Olahraga nggak ada batasnya, sebab setiap kita semua mau sehat. Sampai kita tua pun kita mau sehat. Makanya olahraga nggak ada batasnya. Orang bisa konsisten olahraga karena dia mau sehat. Mau usia muda, mau usia dewasa, mau usia lanjut, kalau orang mau sehat, ia harus olahraga. Ia bisa lakukan dengan konsisten karena dia tahu, ia pingin, ia sehat. Bapak Ibu Saudara, dulu sebelum di rumah ada sepeda statis, ya saya suka jalan ke Trilomba Juang, awal-awal olahraga, ya nggak kuat muterin lapangan Trilomba Juang, ya paling banter 3-5 kali lah, ya 3-5 kali. Akhirnya makin lama volumenya makin banyak, jadi 6 kali sampai 8 kali gitu ya, muterin lapangan Trilomba Juang, jalan gitu ya, jalan gitu ya. Lama kelamaan larinya makin cepat gitu ya, makin cepat hingga akhirnya jadi terbiasa.
mulai dari sedikit demi sedikit hingga akhirnya bisa jadi biasa untuk lari beberapa kali, puterin lapangan Trilomba Juang. Karena apa? Karena ingin supaya tubuh ini sehat. Nah begitu di rumah ada sepeda statis, ya saya sepedaan di rumah. Paling enggak dalam sehari ada sekitar 200 kalori yang terbakar. Itu sudah membuat tubuh jadi sehat, Bapak Ibu Saudara. Ya, latihan terus-menerus dilakukan. Kenapa? Karena ingin supaya tubuh ini sehat. Dan sehat itu tidak mengenal batas waktu. Sampai kita lanjut usia pun kita butuh yang namanya sehat. Makanya ketika tujuannya sehat, orang bisa konsisten olahraga. Kenapa? Karena sehat itu tidak mengenal waktu sampai kapanpun. Setiap orang selalu ingin sehat. Dari yang kecil, muda, dewasa sampai lansia. Selalu ingin punya tubuh yang sehat. Nah, bedanya, lawannya dari persisten adalah kalau ada orang yang sakit, ya, dia butuh untuk ke dokter supaya dia sembuh. Tujuannya adalah ia sembuh. Makanya ketika ia sakit, ia periksa ke dokter. Tapi setelah ia sembuh, maka orang ini nggak perlu lagi ke dokter. Tujuannya udah kesampaian, yaitu apa? Sembuh. Sangat aneh kalau orang ini sudah sembuh, lalu setiap hari dia harus ke dokter, ya, berkunjung untuk periksa. Apa yang harus diperiksa? Karena dia sudah nggak sakit lagi, Bapak Ibu Saudara. Dia sudah sembuh dari sakitnya. Nah, beda dengan hidup sehat tadi. Orang yang mau sehat, ya harus olahraga dan itu bisa konsisten dilakukan. Tapi kalau orang sakit, ketika ia sudah datang ke dokter dan dia sudah sembuh karena obat-obatan yang diberikan, maka nggak perlu lagi orang itu datang ke dokter. Tindakannya nggak perlu diulang berulang-ulang, tapi kalau olahraga harus diulang berulang-ulang karena sehat nggak ada batasnya. Kalau orang sakit paling minum obat 3 hari udah sembuh, udah selesai Bapak Ibu Saudara, nggak perlu lagi datang ke dokter. Tapi kalau orang sehat, kapanpun dia bisa olahraga untuk supaya ia sehat. Itu persisten. Kita mau berusaha untuk supaya tujuan kita tercapai. Tujuannya mesti harus benar supaya kita bisa konsisten. Kalau kita mau sehat, itu benar. Makanya kita bisa konsisten olahraga. Beda kalau orang sakit. Sakit paling 3 hari udah sembuh. Dikasih resep, minum obatnya, 3 hari kemudian sembuh, 3-5 hari orang bisa sembuh. Nah, tapi kalau olahraga itu bisa untuk selamanya, karena orang yang sehat nggak ada batas waktu usia. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan iman kita kepada Tuhan mesti harus dibenerin. Tujuan iman kita mesti harus dilurusin. Ketika kita ikut Tuhan, tujuannya apa? Kalau cuman hanya ingin diberkati, dapat mujizat kesembuhan, kita peroleh pekerjaan yang baik, kita hanya mengejar perbuatan-perbuatan tangan Tuhan, tapi kita tidak pernah mengejar akan pribadi Tuhan. Kalau kita ngomongin berkat, mujizat, semuanya itu akan berakhir. Tapi kalau kita bicara tentang kasih kepada Tuhan, maka kita akan bisa menikmati itu untuk selama-lamanya. Bukan hanya saat di dunia ini saja, tetapi juga di kehidupan yang mendatang. Makanya tujuan iman kita mesti harus dilurusin. Kita tidak mengikut Tuhan karena berkat. Kita tidak mengikut Tuhan karena mujizat yang Tuhan bisa lakukan. Nggak ada yang salah dengan semuanya itu. Tapi kalau kita mau konsisten, kalau kita mau setia, cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka tujuan iman kita harus dibenerin. Kita harus miliki tujuan iman, hidupku ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar mengejar berkatnya, bukan hanya sekedar mengejar mujizatnya, tapi kita mau jadi anak-anak Tuhan yang hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukankah karunia akan berlalu, iman tidak akan ada lagi, hanya akan ada satu yang tinggal, yaitu kasih. Selamanya kasih itu akan kita bawa. Tidak hanya saat kita ada di dunia,
tapi juga akan ada di dalam kehidupan yang kekal. Kalau tujuan iman kita adalah hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, ada kasih dalam diri kita untuk Tuhan, maka kita akan bisa menjaga cinta kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada badai persoalan, kita tidak akan pernah meninggalkan kasih kita kepada Tuhan. Karena tujuan iman kita adalah hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada orang ketika ia menanti-nanti berkat Tuhan, ternyata berkat itu tidak kunjung datang, ia bisa meninggalkan Tuhan. Ia bisa jadi kecewa karena berkat itu nggak kunjung datang. Atau sebaliknya, ketika berkat itu datang dalam hidupnya, ia lupa kepada sang sumber berkat. Ia tinggalkan Tuhan karena ia merasa ia sudah diberkati. Ada orang yang berdoa ingin sembuh dari sakitnya. Ketika kesembuhan itu nggak kunjung datang, ia mulai meragukan Tuhan. Ia bertanya-tanya apakah Tuhan itu ada, apakah Tuhan itu bisa menyembuhkan. Hingga akhirnya dia kecewa dan kasihnya kepada Tuhan mulai hambar. Ada orang yang ia bisa mengalami mujizat dan akhirnya apa? Yang dibanggakan adalah mujizatnya. Yang dibanggakan adalah kesembuhan yang dia alami, bukan Tuhan yang memberikannya kesembuhan buat dia. Harusnya Tuhan yang dibanggakan. Tapi karena tujuan imannya mengejar Tuhan, ingin mendapat mujizat, yang ia banggakan mujizatnya bukan sang pemberi mujizat. Ada 10 orang sakit kusta. Kita lihat 9 orang entah pergi kemana ketika sudah mendapatkan mujizat. Hanya ada 1 orang yang kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur dengan tersungkur di bawah kaki Tuhan. 9 orang dari 10 orang mewakili rata-rata kebanyakan orang yang mau datang kepada Tuhan cuman inginkan mujizat. Hanya ada 1 orang yang ketika ia mendapat mujizat, ia mau datang kepada Tuhan dan mengucap syukur. Ia tidak bangga dengan mujizatnya, tapi justru ia bangga dengan Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan dia. Karenanya ia kembali kepada Tuhan Yesus untuk tersungkur, untuk mengucap syukur. Yang 9 lainnya entah kemana. Mereka mungkin cerita kepada imam-imam, wah aku udah sembuh, ada mujizat aku alami. Mereka membanggakan mujizatnya. Mujizat tidaklah kekal. 1 orang ini ketika ia datang kepada Yesus, apa yang dikatakan Yesus? Ia bukan hanya mendapat kesembuhan, tetapi ia juga mendapat kehidupan yang kekal. Karena ia datang dengan hati yang cinta akan Tuhan. Gak hanya sekedar cinta kepada mujizat yang Tuhan bisa lakukan, tetapi ia cinta kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari miliki tujuan iman yang benar. Hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk mengejar mujizat, bukan hanya untuk mengejar berkat. Gak ada yang salah dengan semuanya itu. Tuhan bisa berikan. Tapi kalau kita bisa mencintai Tuhan, untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan bisa setia mengikut Tuhan. Sebagai contoh, Yusuf, kita tahu bersama bagaimana kehidupan Yusuf. Bapak Ibu Saudara, saat Yusuf masih muda, hidup bersama dengan keluarganya, ia dapat mimpi kalau kakak-kakaknya akan menyembah dia, bahkan orang tuanya sendiri akan menyembah dia. Dia ceritakan itu dengan semangat, Bapak Ibu Saudara, karena dia masih muda. Dia berpikir bahwa posisi dan kedudukan yang tinggi adalah segala-galanya. Makanya ketika ia lihat dalam mimpi itu, ia disembah oleh orang-orang di sekitarnya, ia ceritakan itu dengan semangatnya kepada orang-orang di sekitarnya, kepada kakak-kakaknya, kepada orang tuanya. Dan mereka menganggap Yusuf ini aneh, gitu ya. Karena dia seperti orang yang mimpi di siang bolong, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang di sekitarnya menganggap itu hanya sekedar lelucon yang Yusuf buat-buat untuk diceritakan kepada keluarganya. Singkat cerita, kita tahu Yusuf harus dibuang ke dalam sumur, lalu dia ada di rumah Potifar, habis itu dia difitnah dan masuk ke dalam penjara, hingga akhirnya Tuhan angkat dia untuk jadi orang yang ternama di Mesir. Ia mengalami banyak proses hidup, ia mengalami banyak penderitaan. Tuhan ubah cara berpikirnya.
Dulu ia bangga dengan posisi yang ia punya, sampai-sampai keluarganya menyembah dia. Tapi ketika ia menjalani hidupnya, hatinya mulai sadar bahwa kedudukan yang ia punya bukanlah segala-galanya. Posisi yang ia punya bukanlah segala-galanya. Kenapa? Saat ia ketemu dengan kakak-kakaknya, ia nggak lagi jadi orang yang sombong. Ia nggak jadi orang yang arogan. Ia nggak jadi orang yang membanggakan dirinya dengan posisi yang ia punya. Padahal itu baru mimpi, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu baru mimpi. Tapi kita lihat ketika Yusuf ketemu dengan kakak-kakaknya, ia hancur hati. Ada kasih dalam dirinya untuk mengampuni saudara-saudaranya. Padahal dia dibuang, dia ditolak oleh kakak-kakaknya. Saat ia jadi orang yang ternama di Mesir, ia nggak lupa akan Tuhan. Dulu waktu muda dia sombong, tapi ketika ia mendapat kedudukan di Mesir, ia sadar nggak ada yang perlu dibanggakan dengan apa yang dia punya. Buktinya ketika ia ketemu dengan kakak-kakaknya, dia memperkenalkan dirinya kepada kakak-kakaknya. Dia bilang begini, Kejadian 45 ayat 7-8, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ia sadar bahwa tanpa ada campur tangan Tuhan, ia nggak akan jadi orang yang sukses. Ia nggak lupa diri. Selama hidup, ia mengalami kesulitan, tapi ia bisa bertahan. Karena ternyata Tuhan sudah mengubah hati Yusuf. Dari orang yang membanggakan sebuah posisi, jadi orang yang sadar bahwa semuanya itu karena campur tangan Tuhan. Ia jadi orang yang mencintai Tuhan. Ia jadi orang yang hidup bergantung penuh dengan Tuhan. Ia tidak andalkan kekuatannya sendiri hingga ia bisa mencapai posisi yang ada saat itu. Semuanya itu karena penyertaan Tuhan. Lihat kerendahan hati Yusuf. Kalau orang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, ia tidak membanggakan posisi yang ia punya. Sebaliknya, dengan berkat yang ia bisa terima dari Tuhan, dia bagikan kepada orang-orang di sekitarnya. Ia bagikan itu kepada orang-orang di sekitarnya. Ia enggak lagi sombong. Ia enggak lagi membanggakan kedudukan yang ia punya. Sebaliknya, ia sadar bahwa Tuhanlah yang jadi segala-galanya. Karena Tuhan yang mengatur semuanya. Hingga Yusuf mengalami pengangkatan dari Tuhan. Yusuf dipromosikan oleh Tuhan jadi orang yang berkuasa di seluruh tanah Mesir. Kekuasaan yang ia punya, ia bisa gunakan dengan sebaiknya. Karena apa? Karena ada hati yang mencintai Tuhan. Ia tidak lupa Tuhan, ia tidak meninggalkan Tuhan. Ia tetap ingat Tuhan. Karena sejak semula saat ia dibuang oleh kakak-kakaknya, tidak ada siapapun yang memperhatikan dia. Tuhanlah yang memperhatikan Yusuf. Dan itu membuat hati Yusuf berubah. Ia jadi orang yang hidup bergantung penuh kepada Tuhan dan mencintai Tuhan. Kita lihat di dalam cerita Yusuf, tidak sekalipun ia bisa berbuat dosa. Tidak sekalipun ia mau melukai hati Tuhan dengan melakukan perbuatan yang jahat. Ia menjaga hatinya karena ada cinta yang sungguh-sungguh di dalam hidupnya kepada Tuhan. Hari-hari ini penuh dengan kesulitan, tapi mari miliki hati yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Miliki tujuan iman yang benar. Hidupku ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau Yusuf nggak punya tujuan iman yang benar,
digoda tante Potifar, udah jadi itu Bapak Ibu Saudara. Tapi karena ia punya tujuan iman yang benar, ia tinggalkan istri Potifar. Ia mengejar kekudusan karena ia tahu dengan hidup kudus ia bisa selalu bersekutu dengan Tuhan. Ia mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh dan ia meninggalkan dosa. Ia tidak hidup di dalam dosa, ia hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya tujuan iman yang benar, hidupku untuk menyenangkan hati Tuhan, seberapa besar godaan yang ada di sekitar kita yang membuat kita tergoda hingga akhirnya kita jatuh dalam dosa, kita akan bisa lari meninggalkannya. Kita tidak akan mudah jadi orang yang bersungut-sungut ketika kita berdoa Tuhan berkati dan rasa-rasanya berkat itu belum datang dalam hidup kita. Kita akan tetap bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena ada hati yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena ada tujuan iman yang benar, hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya sekedar mengejar perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Tuhan bisa lakukan itu dan gak ada yang salah dengan itu. Tapi mari kita mau miliki tujuan iman yang benar, yaitu hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Rudi untuk menutup doa pagi hari ini dengan doa berkat. Baik, terima kasih Bapak Estu. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama akhiri saat teduh pemuritan hari ini. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima. Tolong kami supaya cinta kami kepada Engkau terus berkobar-kobar dan semakin berkobar-kobar, melebihi cinta kami terhadap yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sepanjang hari ini kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, ketika kami ada di dalam rumah, ketika kami ada di luar rumah, baik di dalam kota ataupun di luar kota, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam urusan pendidikan, dalam urusan apapun, Tuhan, dalam bisnis dan hal-hal lain, Tuhan sertailah kami, tudungi kami dengan kuasa darah anak domba Allah, hindarkan dari segala yang jahat, celaka dan mara bahaya, dan buatlah kami berhasil dan beruntung dalam segala urusan kami, ketika kami belajar untuk taat melakukan firman-Mu, untuk melakukan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati Tuhan pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu sudah melayani pada hari ini. Kasih karunia rahmat-Mu Engkau tambah-tambahkan dalam hidup mereka juga. Engkau juga memberkati kami semua yang sudah mengikuti saat teduh pemuritan hari ini. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua saat ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang kembali. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.